Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2. Terpujilah Engkau, Allah Maha Besar. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan dalam suka duka kami. Kuatkanlah iman kami supaya kami jangan berputus asa di masa kesukaran dan kekurangan. Namun ajarlah jiwa kami ya Tuhan, agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu di masa kelimpahan. Sadarkanlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada kuasa-kuasa dunia ini. Sebaliknya, perlengkapilah kami dengan iman yang teguh kepada Tuhan, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengarkanlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1. Tuhankulah gembalaku.
Pembacaan pertama dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sambut dengan Kidung Jemaat 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah-limpah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri.
Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Ku diberi belas kasihan. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kedua dari firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur, serta dilanjutkan dengan persembahan persepuluhan. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, marilah bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1 sampai dengan 6, Yae Zumange.
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu sepanjang 1 minggu yang lalu. Tuhan telah melindungi dan menyertai kami, sehingga pada hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami dan persepuluhan kami di hadapan-Mu. Engkau berkati Tuhan, Engkau jadikan alat-Mu dalam mengembangkan kerajaan-Mu di bumi ini. Engkau pakai tangan-tangan yang mengolahnya Tuhan, Engkau berikan hikmat. Dan Engkau berkati juga jemaat-Mu yang sudah memberi ataupun yang belum memberi. Kiranya Tuhan melimpahkan selalu berkat-Mu bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Tiada terukur betapa kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan hari ini dan setiap waktu kami syukuri itu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau memberikan terus waktu bagi kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tiba bagi kami untuk melaksanakan ibadah kami kebaktian hari Minggu. Dan kami mau mendasarinya dalam pendengaran dan perenungan sabda-Mu. Tuhan menolong kami. Mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga umat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Kiranya sungguh firman-Mu menjadi penuntun kami menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang menolong kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing
yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan, di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melech, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asyitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom saudaraku. Reformasi secara umum artinya perubahan pada suatu sistem pada satu masa tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan besar yang terjadi secara drastis di mana tujuannya untuk perbaikan, baik itu pada bidang sosial, bidang politik, bidang agama, dan bidang ekonomi dalam suatu tatanan masyarakat atau negara. Berkaitan dengan hal itu, hari ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema reformasi spiritual dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 14 yang baru saja kita baca. Ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui tentang kehidupan Yosia, tentang kepemimpinannya, dan tentang bangsa Yehuda sebagai kerajaan yang dipimpinnya, yang kemudian ini nanti mengantar kita untuk memahami arti sesungguhnya tentang reformasi spiritual dan kita mampu menghidupinya sebagai orang percaya di zaman ini. Yang pertama, kehidupan spiritual dan kepemimpinan Yosia.
Yosia memulai kepemimpinannya sebagai raja atas bangsa Yehuda sejak umur yang sangat belia, yaitu umur 8 tahun. Lalu tentang kehidupan spiritualnya, bahwa di Raja-Raja, di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2 maksud saya, dicatat di sana bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidupnya seperti leluhurnya Daud, bahwa hidupnya tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Catatan ini penting mengingat bahwa hampir semua raja-raja Israel dan hampir semua raja-raja Yehuda mengecewakan hati Tuhan, kecuali sebagian kecil beberapa raja, dan salah satunya adalah Yosia ini. Kehidupan spiritual Yosia, cara kepemimpinannya yang menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan, dan di mana ia melakukan hal-hal yang benar serta memiliki prinsip hidup yang kuat yang tidak bisa digoyahkan. Jelas tidak terlepas dari peran penting dan peran besar seorang ibunya sendiri yang bernama Yedida. Itulah sebabnya itu dicatat pada 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1. Itu artinya bahwa kehidupan spiritual yang dibangun, kehidupan spiritual yang dibentuk sejak dini akan sangat mempengaruhi terbentuk dan terbangunnya karakter yang berintegritas bagi kehidupan seseorang, termasuk kehidupan sebagai pemimpin. Dan ini terbukti dalam kehidupan Yosua. Lalu yang kedua, kita melihat kehidupan spiritualitas bangsa Yehuda yang jahat di hadapan Tuhan. Ada 2 hal yang disampaikan berkaitan dengan keadaan kehidupan spiritual bangsa Yehuda yang jahat di hadapan Tuhan. Yang pertama, bahwa situasi ini sebenarnya sudah dipahami oleh Yosia. Bahkan Yeremia sudah menyampaikannya dalam Yeremia pasal 3 ayat 6. Di mana ditulis di situ, Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana ia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Keberdosaan yang telah dilakukan oleh para raja Yehuda, para raja-raja Yehuda terdahulu, itu telah melibatkan seluruh bangsa Yehuda, itu telah melibatkan seluruh rakyat dari bangsa Yehuda yang mereka pimpin. Dan puncak dari kejahatan mereka itu pada masa kepemimpinan Manasye, kakek dari Yosia ini sendiri, raja yang paling jahat dan paling buruk di mata Tuhan. Dan itu tertulis di 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 18. Nanti silakan Bapak Ibu buka dan baca sendiri. Lalu yang kedua yang berkaitan dengan kehidupan spiritualitas yang jahat bangsa Yehuda di hadapan Tuhan, ada pada kaitannya dengan nubuatan Nabi Hulda pada pasal 22 ayat 16 sampai 20. Yang pertama, nubuatannya itu adalah tentang kekejian dan kemurtadan para raja-raja Yehuda, serta mudahnya bangsa Yehuda dan rakyat yang dipimpin berpaling dari Tuhan kepada ilah-ilah lain, disertai dengan pelanggaran-pelanggaran atas perjanjian yang telah diikat oleh nenek moyang mereka dengan Tuhan. Dan hal ini menimbulkan sakit hati dan amarah Tuhan yang melahirkan penghukuman dari Tuhan sebagai konsekuensi dari kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Lalu nubuatan Hulda yang kedua bahwa masa depan Yosia lah masa depan yang akan selamat. Dan ia tidak akan melihat penghukuman karena Yosia sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama bangsa Yehuda yang dipimpinnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu tahu
dan belajar dari langkah nyata dan sikap berani yang diambil oleh Yosia dalam keadaan yang saya sampaikan di poin kedua. Ada 3 hal langkah yang berani diambil oleh Yosia. Ada 3 sikap yang diambil oleh Yosia sebagai langkah iman dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama, meresponi apa yang terjadi pada poin 2 yang baru saya uraikan dari atas, mendorong Yosia untuk memperbaharui kehidupan, tidak hanya kehidupannya pribadi, tetapi sebagai seorang pemimpin, ia bertanggung jawab memperbaharui kehidupan bangsa Yehuda, rakyat dari bangsa Yehuda, kerajaan yang dipimpinnya, yang telah jauh berpaling dari Tuhan. Yosia mulai merombak spiritualitas yang dimanifestasikan dalam peribadatan. Reformasi yang dilakukannya adalah mengembalikan pedoman kehidupan umat Yehuda dalam mengasihi Tuhan dan dalam mengasihi sesamanya manusia kepada Taurat. Itulah nanti yang disampaikan pada ayat 1 sampai dengan ayat 3. Lalu langkah berani atau sikap berani yang kedua yang dilakukan oleh Yosia. Yosia berani mengambil sikap yang melawan arus. Melawan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh nenek moyangnya sebagai awal transformasi. Sebagai awal dari reformasi spiritual yang mempengaruhi nanti seluruh aspek hidup bagi kerajaan yang dipimpinnya. Dan untuk menyatukan semangat reformasi spiritual ini Bapak Ibu, Yosia tidak hanya bergerak sendiri. Yosia tidak hanya melakukannya sendiri. Yosia menggerakkan seluruh komponen masyarakat. Yosia menggerakkan seluruh komponen umat tanpa terkecuali. Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Para imam sampai seluruh rakyat harus bersatu hati melakukan reformasi kehidupan spiritualitas mereka. Dan ini adalah tanggung jawab Yosia. Lalu yang ketiga, bahwa Yosia sebagai pemimpin tertinggi berada di garda terdepan. Menjadi contoh untuk menyatakan sikap. Menjadi contoh untuk melakukan reformasi spiritualitas yang dimulai dari dirinya sendiri. Dengan hidup benar di hadapan Tuhan, mematuhi perintah, peraturan, serta ketetapan-ketetapan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Apa yang dilakukan oleh Yosia? Bukan hanya sekedar seremonial dan formalitas. Bukan pula sebatas ucapan dan kata-kata atau lip service. Tapi reformasi dalam seluruh sendi-sendi kehidupan yang nyata dalam sikapnya, yang nyata dalam cara hidupnya, sebagai bukti dan wujud kepatuhannya kepada Allah. Ada tindakan nyata di mana diadakannya pembersihan di tengah-tengah Yehuda. Kita melihat nanti di ayat 4 sampai 14. Bahkan sampai di ayat 15 dengan detail diuraikan bagaimana imam-imam dewa-dewa asing diberhentikan. Segala yang berkaitan dengan Baal dan dewa-dewa palsu lainnya dihancurkan. Semua efek dosa dan pengaruhnya yang sewaktu-waktu mungkin bisa bangkit kembali di masa yang akan datang dihilangkan. Segala patung-patung berhala dan korban kepada berhala pula dihancurkan. Sebagai penyataan sikap kejijikan Yosia dan kejijikan bangsa Yehuda terhadap segala berhala dan praktek-praktek penyembahannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Hari ini dari beberapa poin yang sudah diuraikan di atas. Dari apa yang sudah kita baca dan dengarkan serta pahami. Firman Tuhan mengajak kita sebagai orang percaya di zaman ini merenungkan 3 hal. Yang pertama, kasih kepada Allah tidak mungkin berjalan beriringan dengan cinta kepada dunia yang jahat ini. Apa yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 24. Tidak ada yang dapat hidup dengan 2 tuan.
dia akan setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Lalu di Yakobus pasal 4 ayat 4. Siapa yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Pertanyaannya kepada kita. Pertanyaannya kepada saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sudahkah kita memiliki kasih yang sesungguhnya kepada Allah dan membenci segala dosa serta menjauhinya? Tentu Bapak Ibu, kita masing-masing yang bisa menjawab ini. Lalu perenungan yang kedua. Sikap atau langkah berani Yosia yang baru saja kita renungkan. Mengajarkan anak-anak Tuhan. Mengajarkan kita, saya Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk memahami bahwa kita tidak pernah bisa memulai reformasi spiritual kalau tidak berani melakukan konfrontasi secara frontal terhadap segala dosa, baik yang tersembunyi maupun yang terbuka. Mengasihi Allah artinya membenci dosa dan menjauhinya. Saya tertarik dengan pernyataan salah seorang warga jemaat, bapak-bapak yang mengikuti ibadah Zoom lingkungan beberapa waktu yang lalu. Di mana beliau berkata bahwa dalam kehidupan sebagai orang percaya, dalam kehidupan mengikut Kristus, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus belajar, bersedia merelakan, bersedia melepaskan kesenangan-kesenangan kita. Dan saya sepakat dengan pernyataan ini. Karena tidak jarang Bapak Ibu bahwa kesenangan-kesenangan duniawi kita seringkali meninabobokan, membuat kita terlena, sehingga kita menjauhi Tuhan dan melanggar firman-Nya, baik secara sadar atau tidak sadar. Dan yang terakhir, yang ketiga, reformasi spiritual itu harus dimulai dari diri sendiri. Sama seperti Yosia. Kehadiran gereja, kehadiran orang percaya di bumi ini, kehadiran gereja, kehadiran orang percaya di negeri tercinta Indonesia, di lingkungan sekitar harus bisa memberikan kontribusi dampak positif dalam hidup berkarya melalui sikap dan cara hidup. Dan kita harus menunjukkan integritas kita sebagai bukti identitas kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Itulah reformasi spiritual. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan dari Roma pasal 12 ayat 2a. Roma pasal 12 ayat 2a. Kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita berdoa. Kembali kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan. Tiada henti. Bahwa Tuhan mengizinkan kami membaca dan merenungkan kebenaran firman. Dan tolonglah kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman. Sehingga kehidupan kami memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meresponi firman Tuhan ini, Bapak Ibu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1a. Tuhan Allah telah berfirman. Kabar
Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1, Allahmu benteng yang teguh. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapa pusat sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berteriakan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya. Di bumi tak tertahan. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, dan segala syukur kami haturkan kepadamu. Engkaulah yang layak menerima syukur dan pujian kami. Kemuliaan bagi namamu saja Tuhan. Hari ini, dalam ibadah minggu kami kali ini, kami sungguh bersyukur pertolongan Tuhan terlalu ajaib, selalu baru dalam kehidupan kami. Bahkan awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini juga boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang sempurna. Tuhan, anak-anak Tuhan boleh membawa seluruh kehidupan mereka, bahkan setiap persembahan-persembahan materi mereka, baik di hari-hari kemarin maupun di hari ini, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kami memohon terimalah menjadi dupa yang harum, persembahan yang hidup yang berkenan bagimu. Dan kami percaya bahwa Engkau akan terus menyertai kami dengan limpahan rahmat-Mu. Janganlah lihat kami dari segala keberdosaan kami. Lihatlah kami dari belas kasihan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami. Senengkanlah telinga-Mu atas setiap seruan-seruan kami. Karena kami percaya Engkau tahu memberi yang terbaik bagi kami. Pada hari ini Tuhan, untuk semua jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah hari ini, begitu juga dengan seluruh warga jemaat-Mu di BNKP Jemaat Jakarta. Tuhan memberkati, baik mulai dari kehidupan rumah tangga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara. Biarlah Engkau memberikan kesehatian. Biarlah Engkau menolong untuk mencipta harmonisasi. Sehingga mereka boleh berdiri menjadi miniatur kerajaan Allah yang menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di bumi ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa-masa pertumbuhan. Juga mereka yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan memberkati pertumbuhan, Tuhan memberkati pendidikan. Karena kami tahu benar Tuhan, bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Juga hikmat dan pengetahuan. Terlebih khusus dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan menolong mereka boleh belajar dengan baik dan benar.
tetapi selalu mendasarkan apapun itu pada takut akan Tuhan. Terlebih khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menempuh ujian dalam minggu-minggu yang akan datang. Tuhan mempersiapkan mereka supaya mereka boleh mengikutinya dengan baik dan benar. Supaya mereka juga boleh menyelesaikan setiap ujian itu dalam pertolongan Tuhan. Sehingga hasil terbaiklah yang mereka dapatkan. Begitu juga kami berdoa untuk setiap orang tua yang membesarkan anak-anak, yang membimbing anak-anak, yang mendampingi dalam pembelajaran di rumah. Bahkan mencari pembiayaan. Tuhan berikan hikmat bijaksana. Dan Tuhan memberikan kerjasama antara ayah dan ibu. Dan Tuhan memampukan mereka Bapa untuk menjadi orang tua yang berkenan bagimu. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk para pemuda-pemudi kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka di masa-masa muda mereka. Mereka sungguh menjadi generasi-generasi penerang dan penerus bagi keberlangsungan gereja di bumi ini. Dan dengan perkembangan zaman kecanggihan teknologi, biarlah anak-anak muda ini diberikan hikmat bijaksana untuk tetap menjaga kekudusan hidup, menjaga integritas hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan mereka yang sedang bergumul, baik mencari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan. Yang bergumul untuk mencari teman hidup, sediakan bagi mereka yang seiman sebagai penolong yang sepadan, yang bekerja sama bergandengan tangan untuk menjadi mitra Allah bagi pelebaran kerajaan Allah. Dan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka yang sedang bekerja dan berusaha, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha-usaha warga jemaat kami. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk para orang tua kami yang lansia. Biarlah kasih setia Tuhan memampukan mereka, sekalipun tubuh lahiriah mereka semakin merosot, tetapi biarlah kehidupan rohani mereka, hubungan mereka dengan Tuhan, mengalami semangat yang menyala-nyala di dalam Engkau. Mereka yang sakit, yang terbaring, yang sedang dalam pemulihan, di rumah sakit atau di rumah dan dimanapun, kuat kuasa Tuhanlah yang terjadi, menjamah dan menyembuhkan mereka, ya Yesus Kristus, tabib yang ajaib. Dan biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan, peralatan-peralatan medis, biarlah itu menjadi saluran berkat-Mu untuk penyembuhan. Dan lebih dari itu ingatkan mereka yang sakit bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah yang mengeringkan tulang. Bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan untuk pengobatan, Tuhan mencukupkan, menyediakan melebihi dari apa yang kami pikirkan. Bahkan kami berdoa untuk suami, istri, orang tua, anak, bahkan saudara yang mendampingi orang sakit. Berikan kesabaran, berikan ketabahan, berikan kekuatan ekstra, dan berikan kemampuan, bahkan kesehatan, sehingga mereka tetap merasakan sukacita di tengah-tengah beban dan pergumulan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk masa-masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak punya andalan di luar Engkau. Dan Engkau Raja di atas segala raja yang memampukan kami untuk melewati masa-masa ini. Dan biarlah setiap komponen masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia ini, boleh bekerja sama Tuhan untuk memutus mata rantai COVID-19. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk persiapan pemilihan kepala daerah di seantero Indonesia ini. Termasuk di 4 kabupaten di 1 kota di Nias pada 9 September 2020 ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan keadaan, keamanan yang kondusif Tuhan. Dan Tuhan taruh di hati rakyat yang memilih yang terbaik yang berasal dari Tuhan saja. Yang memikirkan kemajuan, kesejahteraan yang rakyat yang dipimpinnya dan bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan golongan, tetapi semua untuk kepentingan bersama, dan itulah yang terpilih nanti kelak Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk pemimpin negeri kami tercinta, presiden dan wakil presiden, semua jajaran kabinet, bahkan pemimpin-pemimpin daerah, provinsi sampai ke kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW, bahkan dusun, supaya sungguh-sungguh diberikan kemampuan untuk memimpin sesuai kehendak Tuhan. Dan ketika mereka melenceng dari itu, Tuhan menegur mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ada banyak hal yang mau kami sampaikan.
Dan ada pula yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Engkau Bapa memahami hati anak-anakmu. Dan Engkau tahu memberi yang terbaik bagi kami. Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Baik hari ini dan hari-hari selanjutnya. Sesungguhnya Engkau gembala kami. Engkau tiang awan, Engkau tiang api. Siang malam menjagai, memelihara dan melindungi kami. Sempurnakan doa ini Bapa. Dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia itu yang berdoa, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahovu.